Halo, selamat datang kembali masih di Serial Proof edisi yang ke entah 26, 27 atau berapa. Kembali melanjutkan tentang sifat-sifat aljabar di bilangan real. Kemarin ada banyak pertanyaan yang menyangkut pembagian dengan nol. Ya, kita akan bahas hal tersebut. Jadi kita perlu apa? Perlu definisikan dulu sih. Apa itu pembagian? Pembagian itu apa? Ya, kita ingat bahwa untuk A tidak sama dengan 0, ada suatu bilangan yang disebut seper A. Inverse dari A. Itu dari aksiomanya ya. Nah, apa yang dilakukan oleh seper A ini? Dia memenuhi kalau dikalikan dengan A, baik dari kiri ataupun dari kanannya, kita dapatkan 1. Ya. Nah, berikutnya pembagian A dibagi B ditulis A per B. Ya. Ini itu sebenarnya adalah notasi untuk perkalian A dengan seper B. Ya. Ini, di sini tentunya B-nya nggak 0 ya. Adalah A dikali seper B. Jadi setiap kali kita nemu A dibagi B, itu sebetulnya kita melakukan perkalian A dengan seper B. Cuman biar enak, notasinya kita gunakan notasi seperti itu aja, A per B. Ya. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana dengan pembagian dengan 0? Ya. Oke. Jadi, andaikan seper 0 itu ada nilainya. Jadi, ya misalkan Anda maksa nih, oke, saya mau mau definisikan seper 0 itu sama dengan 100. Siapa yang bilang nggak boleh, misalkan ya. Oke. Atau yang lainnya, misalkan saya mau bilang seper 0 itu adalah 7 misalkan ya. Kita akan lihat konsekuensinya apa yang akan terjadi kalau si seper 0 itu merupakan bilangan ya. Ingat kemarin apapun dikali 0 sama dengan 0 ya. Sembarang bilangan A dikalikan dengan 0 sama dengan 0. Jadi kalau seper 0 itu ada nilainya, berarti seper 0 kali 0 itu sama dengan 0. Karena kan apapun dikali 0 sama dengan 0. Oke. Akan tetapi satu per 0 ini kan notasi untuk inverse-nya 0. Berarti haruslah seper 0 kali 0 itu sama dengan 1 gitu. Ya. Nah, ini nggak bisa direkonsiliate, nggak bisa diakurkan. Yang satu bilang 1 per 0 kali 0 itu sama dengan 0, yang satunya lagi bilang 1 per 0 kali 0 itu sama dengan 1. Jadi, mau dikasih nilai apapun terhadap 1 per 0, itu akan mengakibatkan ketidakkonsistenan sistem yang kita miliki. Nah, oleh karenanya, solusinya gimana? Ya, solusinya 1 per 0 itu bukan bilangan. Gitu. Nggak kita definisikan, tidak terdefinisi. Atau dengan kata lain, 1 per 0 itu ya nggak ada artinya gitu ya. Nah, sekarang bagaimana dengan 0 per 0? Nah, tadi kan definisi dari A per B itu adalah A dikali
1/B ya. Jadi si 0/0 itu kalau dia ada nilainya, dia haruslah 0 dikali 1/0. Tapi 1/0 tak terdefinisi. Kita nggak bisa mengalihkan sesuatu yang ada nilainya dengan sesuatu yang nggak ada nilainya. Hasilnya ya nggak ada juga gitu ya. Jadi 0/0 juga tidak terdefinisi. Jadi pokoknya pembagian dengan 0, apapun yang dibagi itu selalu tidak terdefinisi. Jadi kita nggak boleh melakukan pembagian dengan 0. Karena pembagian punya arti mengalihkan dengan inverse, sedangkan si 0 itu nggak punya inverse perkalian. Ya. Oke, nah kita akan lihat beberapa sifat perkalian yang sering kita pergunakan. Ya. Yang pertama, misalkan sifat 1/A dikali 1/B sama dengan 1/AB. Ya, tapi sebelum itu kita akan buktikan dulu sifat pencoretan perkalian. Jika A tidak 0 dan AB sama dengan AC, maka B sama dengan C. Ya. Buktinya bagaimana? Karena A tidak 0, ada 1/A. Inverse dari A. Oke. Kemudian kita mulai dari statement AB sama dengan AC, kalikan kedua ruas dengan 1/A, perkalian bersifat asosiatif, bisa kita kalikan dulu yang ini, 1/A dengan A, itu hasilnya 1 dikali B sama dengan 1 dikali C. Menurut definisi angka 1 kali B itu sama dengan B, 1 dikali C sama dengan C. Jadi kita dapatkan B sama dengan C. Ya. Jadi ini kasarnya sifat pencoretan itu kalau kita punya ini, yang enggak nolnya, yang si A-nya bisa dicoret. Ya. Bisa di set untuk mendapatkan B sama dengan C. Itu ya sifat pencoretan. Oke, sekarang kita akan buktikan sifat seper-A dikali seper-B sama dengan 1/AB. Oke, sebelum kita membuktikan, kita perlu dengan teliti memahami apa yang dikatakan di ruas kiri dan apa yang dikatakan di ruas kanan. Ruas kiri itu bilang bahwa kalau kita punya inverse-nya A dan inverse-nya B, kita kalikan keduanya, maka kita akan mendapatkan inverse-nya si AB. Itu, ya. Oke. Jadi yang kiri itu perkalian inverse A dengan inverse B, yang kanan adalah inverse-nya AB. Ya secara sekilas nggak obvious kenapa mereka harus sama ya. Kita buktikan. Ini tentunya untuk A dan B-nya yang nggak 0 ya, karena kalau 0 kan seperti tadi dikatakan 1/A nggak punya arti ya. Oke, bukti kita akan kalikan keduanya dengan AB. Karena perkalian bersifat komutatif, kita bisa atur ulang sehingga perkaliannya seperti ini. Ditukar posisi A dan 1/B ya. Maka 1/A kali A dia 1, 1/B kali B dia 1, ini sama dengan 1 ya. Di lain pihak 1/AB dikalikan dengan AB. Oke. Ini kan persis apa? 1/AB itu inverse-nya AB. Berarti kalau dikalikan dengan AB ya sama dengan 1. Jadi kita punya yang ini sama dengan ini. Kemudian kita bisa coret si apanya? AB-nya berdasarkan hukum pencoretan tadi. Coret AB untuk mendapatkan 1/A kali 1/B sama dengan 1/AB. Oke. Berikutnya mungkin yang sering
kita pergunakan dan mungkin dulu kita didoktrin aja bahwa seperti itu adalah sifat A dibagi B per C sama dengan A dikali C per B. Oke, karena peranan A-nya ini di sini nggak terlalu penting, jadi kita ganti dengan angka 1 aja ya. Oke. Bahwa 1 per B per C itu sama dengan C per B. Jadi biasanya kita di doktrinnya adalah kalau kita bagi dengan pecahan sama aja dengan kita flip kemudian dikalikan. Ya, si B per C-nya ditukar, B dan C-nya kemudian jadi perkalian. Oke. Nah, kenapa demikian? Kita buktikan. Bukti. Oke, ini 1 per B per C ini apa nih? Dia inverse-nya dari B per C. Ya. Jadi ini kalau kita kalikan 1 per B per C dikalikan dengan B per C. Oke. Menurut definisi inverse ini sama dengan 1. Ya. Sekarang di lain pihak, kalau kita kalikan C per B dengan B per C, oke, ingat apa artinya C per B? Artinya itu dia adalah C dikalikan inverse-nya B. Ya. B per C itu apa? B dikalikan inverse-nya C. Sekarang karena perkalian bersifat, ya, atau ini dikalikan dulu deh, per B kali B, dia jadi 1. Ingat, C kali 1 jadi C. C kali seper C sama dengan 1. Jadi, ini dikali ini sama dengan 1. Ini dikali ini sama dengan 1. Berarti ini dan ini harus sama. Nah, kalau sama, karena B per C-nya enggak 0, ya. Sini, jadi di sini misal agar ekspresi ini punya arti, di sini B dan C-nya harus enggak 0 ya. Untuk B, C tidak 0, maka 1 per B per C sama dengan C per B. Karena kalau salah satu di antaranya enggak 0, yang ini enggak punya arti, yang ini juga enggak punya arti. Ya. Oke. Nah, berarti gimana? Tadi saya ulang lagi. Di sini kita punya 1 per B per C dikali B per C sama dengan C per B dikali B per C. Ya. Nah, karena B per C-nya enggak 0, tahu dari mana? Anda coba buktikan ya. Kalau B-nya enggak 0, B per C-nya enggak 0. Ya. Karena B per C-nya enggak 0, bisa kita coret. Sehingga kita dapatkan 1 per B per C sama dengan, kalau dicoret, ini dengan ini, C per B. Ya. Oke, ada sifat apa lagi ya yang melibatkan pembagian? Ya, jadi ini generalisasinya jadinya seperti tadi. Kalau dikalikan dua-duanya dengan A, jadinya A per B per C sama dengan A dikali C per B. Ini, ya. Dan ini sama dengan apa? Karena C per B itu adalah C kali 1 per B, ini bisa kalikan dulu kayak A dengan C dulu dikali dengan 1 per B. Ini sama dengan AC per B. Ya. Jadi A per B per C sama dengan AC dibagi B. Gitu, ya. Kemudian, ya kayaknya mostly begitu saja sifat pembagian, atau ada yang menarik lainnya
seper A dibagi seper B. Ya, pakai sifat yang ini ya. Jadi, kalau kita punya misalkan seper A dibagi dengan seper B, menurut yang barusan, ini sama aja dengan seper A dikali dengan A B per 1. Ya. Oke. Dan B per 1 adalah B. Seper A dikali dengan B. Ini sama aja dengan apa? B dikali inverse-nya A. Ini sama dengan B per A. Ya, jadi kita bisa rangkum seper A kali seper B sama dengan B per A. Oke, yang lainnya kalau Anda menemukan sifat-sifat pembagian yang lain yang menarik, Anda bisa coba sendiri untuk membuktikannya. Oke, demikian saja perjumpaan kita kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap selalu bermatematika.